unboxing. Berminggu-minggu gua buat bikin video beginian. Ada Acer Swift 7 yang bisa kita kulik di video ini. Ada puluhan video review Acer Swift 7 di YouTube sih. Benernya 50% pasti isinya sama aja dengan video yang ini. Tapi 50% lainnya opini sendiri. Buat di video ini ya isinya opini gua sendiri. Dimulai dari unboxing. Menurut gua box dari Acer Swift 7 classy banget, minimalis dan beridentitas. Berbedalah dari lini-lini laptop Acer yang lainnya. Di kotak putih ada kelihatan emboss persegi panjang dan ada tulisan Swift di dalamnya. Nah, kerennya adalah emboss ini punya maksud tersembunyi yang bentar lagi bakal tahu nih apa artinya. Tapi buat yang orang yang beli ya pastinya kayaknya udah tahu sih apa maksud dari emboss ini. By the way, ini agak nggak kelihatan kalau gelap-gelap ini, jadi mending kita pindah ke hari siang. Pembelian Acer Swift 7 bakal dapat produknya sendiri pastinya. Sleeve kece yang terbuat dari kulit, charging brick warna putih yang desainnya kurang, dan juga bonus tambahan yang menurut gua oke banget, dongle. Dan ini bukan sembarang dongle yang asal ada gitu aja. Ini tapi bahannya dari metalik, build-nya kerasa oke dan nggak kerasa murahan. Oke banget lah buat kalian yang masih sering banget pakai port-port konvensional kayak USB. Gue mau ajak kalian untuk apresiasi sebentar buat sleeve yang di-include di dalam Acer Swift 7 ini. Karena menurut gue ini additional item yang oke banget. Modelnya minimalis, bahannya kerasa oke, jahitannya menurut gue keren banget dengan benang yang warnanya terang jadi kelihatan kontras dengan warna kulit yang lebih gelap. Di belakang sleeve ada emboss logo tulisan Swift 7. Minimalis, tanpa warna, tanpa gono gini. Simple but classy. Ingat emboss di box putih yang tadi? Ini dia cuy yang jadi identitas unik dari Swift 7. Tipis banget. Gak cuma tipis, laptop ini ringan banget. Beratnya cuma 0,89 kilo. Hanya sampai 1 kilo cuy. Biasanya, implikasi dari laptop tipis dan ringan bakal berdampak ke build quality. Tapi, nope. Build quality Acer Swift 7 ini solid banget. Meskipun materinya masih mayoritas dari plastik ya. Tapi nggak ada bagian dari laptop ini yang terasa ringkih atau terasa rapuh. Satu aspek yang bikin gue agak khawatir yaitu hinge-nya atau engsel dari layar. Mungkin aspek ini bisa dianggap subjektif ya, buat ada yang orang yang suka hinge-nya kokoh, ada orang yang lebih suka dibuka dengan one hand, ringan macam MacBook. Buat Acer Swift 7, hinge-nya ini kokoh banget. Ada juga 2 biji kaki yang sedikit mengangkat bodi laptop dari permukaan. Menurut gua ini buat bantuin sirkulasi angin buat laptop ini, karena laptop ini nggak ada kipasnya karena tipis banget, jadi nggak ada ruangan buat taruh kipas. Personally sih, gua lebih suka sama laptop yang engselnya kokoh. Emang sih buka laptop pakai satu jari macam MacBook itu memuaskan banget dan juga praktis banget. Tapi ada saat dimana waktu laptop jadi pangku, lalu kena guncangan, atau waktu jatuh, layarnya itu bisa swing sampai mentok kena engselnya. Takutnya hinge-nya terlalu rapuh dan gak kuat, nanti akhirnya malah jadi patah. Mungkin buat yang pernah ngerasain bisa ngerti lah ya maksud dari gua. Selain itu, engsel yang kokoh ini punya fungsi dan manfaat lain yang bakal dibahas bentar lagi. Kalau unboxing tadi ibarat appetizer, berikut ini jadi main course buat gua. Layarnya ini tipis banget bezelnya. Ukurannya cuma 14 inch, minimalis banget. Resolusi Full HD jadi 1920x1080. Dan juga aspek rasionya 16:9. Screen to body rasionya 92%. Jadi layar dibandingkan bodinya itu ada 92% dimakan layar. 8%-nya dipakai oleh bezel yang tebalnya itu cuma 2,57 mm. Tipis karena bezel layarnya terlalu tipis, webcam jadi terpaksa dipindah ke bawah. Agak nge-shoot bulu hidung gitu. Di ujung kiri atas keyboard juga ada fingerprint scanner, bisa dipakai buat login PC waktu pertama kali startup. Keakuratan warna layar sudah mengcover 100% sRGB dan juga 72% Adobe RGB. Jadi lumayan lah buat kalian yang mau edit-edit foto Instagram pakai laptop ini. Ya meskipun sekarang kalau edit foto ngapain pakai laptop, pakai handphone semua, pakai laptop ribet. Dan ada bonus, layarnya touchscreen. Ini maksud gua dari manfaat punya engsel yang kokoh. Bisa dibayangin gak gimana kalau pakai layar yang engselnya lemah dan setiap kali touchscreen layarnya bakal gerak, itu pasti ngeganggu banget dan gak efisien untuk dipakai di laptop yang punya fitur touchscreen. Kalau ada sedikit kritik dari aku, mungkin cuma masalah setting brightness sih. Menurutku di level yang paling rendah itu masih agak terlalu terang.
Aku pernah coba kerja pakai laptop ini di dalam mobil waktu malam-malam, masih terlalu silau, cepat pusing. Ya memang nggak harusnya pakai laptop di dalam mobil sih, bego. Tapi ini bisa gampang diatasi pakai macam-macam software tambahan yang bisa bantu lower brightness di bawah level yang paling rendah. Bezel yang minimalis bikin pengalaman nonton jadi lebih oke, nggak gampang teralih sama apapun. Bahkan logo Acer yang biasanya ada di bawah dan di tengah layar, dipindah sama Acer di bagian atas deck keyboard. By the way, wallpaper, foto kamera sendiri, pamer, bodo amat. Dari layar kita geser dikit ke keyboard. Pertama, dia backlit. Meskipun cuma satu level sih, jadi cuma on sama off. Tapi lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Dan juga warnanya cuma putih, nggak warna aneh-aneh, merah atau biru, karena memang bukan laptop gaming sih. Feedback dari keyboard terasa enak, travelnya enak banget buat laptop setipis ini, udah amazing banget. Setiap keysnya kerasa solid, dan speed ketik gua bisa secepat normal kalau udah kebiasa. Kata kunci ada di kebiasa. Terbiasa dari apa emangnya? Layout. Menurutku layout ini cukup penting dan lumayan mengganggu karena layout yang dipakai ini kurang lazim. Mulai dari bentuk backspace, delete, caps lock, dan function row F1 sampai F12 yang kelihatan absen dari laptop ini. Tapi lumayan banyak kok laptop sekarang yang bawaan defaultnya function key fungsinya untuk media buttons atau brightness. Jadi menurutku buat orang yang terbiasa sama format itu, mereka mungkin nggak bakal seberapa terganggu. Jadi misalkan mau shortcut untuk tutup aplikasi, nggak bisa cuma Alt dan F4. Mereka harus pencet Alt, Function, dan F4. Sedangkan aku termasuk orang yang terbiasa dengan format Alt F4. Jadi karena itu aku merasa lumayan terganggu. Pro tip, mungkin buat yang kurang tahu, fungsi function keys ini bisa diubah dari settingan laptop, tapi biasanya perlu diganti di settingan BIOS. Buat yang mau tahu caranya, aku tinggalin link di deskripsi bawah video, bisa dicek buat gimana cara ngubahnya. Turun dari keyboard, kita ke trackpad, agak aneh juga, panjang banget. Rasionya kelihatan gak lazim. Ini aku kasih perbandingan sama iPhone 6s, bukan yang Plus ya, jadi cuma 6s biasa. Jadi mungkin bisa dilihat gambarannya seberapa panjang trackpad ini. Di luar keanehan bentuk, ukuran trackpad ini menurutku fungsional banget. Tambahan area yang horizontal, menurutku berguna banget dan nyaman banget buat digunakan navigasi laptop. Driver juga pakai Windows Precision Driver, jadi nggak pakai E-Line Driver. Palm rejection juga lumayan oke. Tapi sempat beberapa kali ngalamin sewaktu ngetik, telapak tangan nggak sengaja geser trackpad, jadinya kursor pindah tempat dan ngetik jadi berantakan. Ini mungkin disebabkan karena ukuran trackpad yang panjang dan kurang lazim. Untuk ports I/O, di sini minimalis banget, karena memang ultrabook ya, dan terbatas banget sama fisik mereka. Cuma ada 3,5 mm headphone jack, dan 2 USB Type-C yang untungnya sudah support Thunderbolt 3 dan 4X PCI Lane. Mau gaming di Swift 7 pakai external graphic card? Sikat. Ngomongin gaming, udah waktunya ngebahas spesifikasi dari Acer Swift 7. Unit ini dilengkapi Intel i7 generasi ke-8, 8500Y, dengan base clock 1,5 GHz dan bisa turbo sampai 4,2 GHz. Prosesor ini cuma di rate TDP 5 watt saja, dan masuk akal banget sih kenapa pakai yang ini. Karena bentuk dari laptop nggak memungkinkan untuk pakai prosesor yang terlalu powerful sampai akhirnya nggak bisa di-cooling dengan benar. Graphics-nya pakai Integrated Graphics Intel UHD Graphics 615. Storage dapat 512 GB NVMe SSD dan RAM 16 GB LPDDR3 di speed 1866 MHz. Storage kita dapat 512 GB NVMe SSD dari SK Hynix. Ada beberapa video review yang bilang kalau SK Hynix ini kualitasnya kurang oke. Tapi sebenarnya reputasi SK Hynix ini sudah jadi pemain lama di industri manufacturing memory, bahkan kedua terbesar di dunia. Jadi untuk reputasi udah oke. Cuman performa yang ada di Swift 7 ini kurang oke dibanding brand-brand lain yang bisa sampai read dan write-nya 3 GB sampai 4 GB per second. Jadi aku paham sih kenapa ada orang yang kurang cocok dengan pemilihan SK Hynix ini. Dari angka benchmark, jangan berharap banyak sih menurut aku, karena memang laptop ini dari desain bukan buat power user, tapi benchmark hanya sebatas angka. Pemakaian aslinya gimana? Menurutku sih sangat memadai dan mumpuni banget buat load kerja ringan sebatas dokumen, browsing, bahkan foto editing yang ringan-ringan. Aku udah coba pakai laptop ini lebih dari 2 minggu, dan menurut aku dengan load pekerjaan harian, misalkan 5-10 tab Chrome browser, ditambah 4 dokumen bersamaan yang perlu diisi, Swift 7 udah lebih dari cukup. Buat gaming, aku cuma tes 2 game gratis buat jadi benchmark, CSGO dan Dota 2. Buat CSGO, ini lumayan lancar dan enjoyable lah. Untuk FPS-nya bisa sampai 50 dan kadang-kadang sih tembus 60. Tapi resolusi harus turun sampai 720 dan settingnya bisa medium sampai low semuanya. Hampir sama ceritanya di Dota 2. FPS bisa stabil di 50, kadang-kadang juga tembus 60.
tapi resolusi juga turun dan grafiknya harus medium dan low semuanya. Jadi buat bisnismen yang kadang stres dan butuh main sebentar, lumayan lah, bisa lah pakai laptop ini. Habis seharian dipakai kerja, waktunya ngecas dong. Nggak selalu perlu ngecas untungnya. Sebenarnya kapasitas baterai lumayan kecil, 2770 mAh. Tapi aku bisa pakai laptop ini dengan load yang aku jelasin tadi di atas dengan lebih dari 5 jam. Sebenarnya ini mepet standar banget untuk ukuran Ultrabook. Tapi harus diingat juga, load dokumen di atas itu termasuk lumayan berat buat prosesor yang cuma 5 watt. Dan aku yakin sih, orang nggak semuanya pakai Ultrabook dengan load seberat itu. Ditambah lagi dengan form factor laptop ini yang tipis banget. Aku yakin orang bakal puas dengan durasi battery life dari Acer Swift 7, lebih dari cukup sih menurut aku. Waktu kehabisan baterai, orang juga bisa ngecas laptop ini dengan lumayan cepat. Pakai charger bawaan dari unit dengan rate 45 watt, laptop ini bisa dicas dari 0 sampai 100%, butuh waktu kira-kira 2,5 jam lah. Dan juga bisa dicas pakai charger USB-C apapun, asalkan wattnya memadai ya. Jadi kalau kamu pakai device yang semuanya USB-C, cuma butuh satu kabel aja buat semua keperluan perangkat kamu. Kesimpulanku sih buat Acer Swift 7 ini produknya sangat unik, menarik, dan fungsional banget. Mulai dari performa, kegunaan, desain, build quality, menurutku oke banget laptop ini. Ini uang koin Rp1.000 men. Aku pribadi sih nggak pernah pakai laptop buat pekerjaan yang berat-berat. Aku selalu pakai laptop cuma buat pekerjaan sebatas dokumen, browsing, dan foto editing ringan. Sama sekali nggak demanding. Sisanya aku kerjain pakai desktop PC sendiri. Jadi mungkin Acer Swift 7 bisa jadi laptop sampingan yang ringan, keren, kece dibawa kemana-mana dan performanya mumpuni. Buat kamu yang tertarik untuk beli Acer Swift 7 ini, bisa ngecek harga di website resmi Acer Indonesia dan cari retail resmi Acer Indonesia yang terdekat dari lokasi kamu. Bangs, 29 juta. Gak ada konfigurasi lain pula. Storage lebih kecil kek, RAM lebih kecil kek, gak include sleeve kek. Menurutku harganya lumayan bikin marah sih. Tapi marahnya ini karena perbandingannya dilawan dengan XPS 13, HP Spectre, Asus ZenBook, atau Apple MacBook. Tapi kayaknya mereka lebih seimbang sih kalau dilawan pakai Acer Swift 5. Performanya lebih bersaing, konfigurasi lebih bervariasi, dan harganya nggak bikin malu-malu lah kalau dibandingkan dengan Acer Swift 7. Tapi harga segitu bisa buat XPS 13, bisa dapat layar 4K, dan harga upgrade monitor itu nggak murah men. Jujur sih, menurutku untuk spek per spek, Swift 7 dengan harga segitu nggak worth it. Prosesor cuma 5 watt, layarnya nggak 4K, storage-nya nggak high-end, tapi itu karena dari opini aku yang memperhitungkan harga di setiap aspek komponen. Aku yakin Acer kerja keras buat merancang Acer Swift 7 dengan desain setipis dan sekeren ini. Dan usaha itu pasti ada biaya dan ada harganya. Desain keren itu penting banget, nggak perlu diragukan lagi. Tapi sayangnya aku bukan termasuk orang yang menaruh harga dan biaya desain setinggi itu. Ada banyak kelompok target market lain yang lebih cocok buat Acer Swift 7 ini. Misalnya bisnismen, selebriti high-end, atau mungkin kalian para anak sultan yang lagi ngidam laptop ringan, tipis, dan cantik. Acer Swift 7 wajib banget masuk top 10 pertimbangan kalian. Emang ada berapa banyak sih merek laptop tipis yang keren dan cantik di dunia ini? Banyak lah. Ada Dell dengan XPS, ada HP dengan Spectre, ada Asus dengan ZenBook, ada Apple dengan MacBook Air, ada Lenovo dengan Yoga atau X1 Carbon, ada Huawei dengan MateBook, ada Surface Laptop, ada Razer dengan Blade Stealth, ada Acer dengan Swift 7, apa lagi ya?